warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Suaida dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Tadris Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertahanan inang terhadap penyakit menular akibat mikroba patogen. Jadi, materi pada pagi hari ini ada 6 submateri. Pertama tentang pengertian mikroba, kedua jenis-jenis patogen, ketiga virulensi mikroorganisme, keempat jalan masuk mikroorganisme ke tubuh inang, kelima tentang pertahanan inang, dan keenam tentang sistem pertahanan dalam tubuh inang. Jadi, sebelum kita memasuki pengertian mikroba, kita harus mengetahui apa itu mikroba tersendiri. Jadi, mikroba itu merupakan patogen yang merupakan dapat menyebabkan penyakit, yang mana mikroba ini bisa kita dapatkan atau ditemukan di tanah, air, udara, tanaman, hewan, dan juga manusia. Jadi, kemampuan patogen ini dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan patogenisitas. Sedangkan mikroorganisme yang membuat kerusakan ke inangnya maka disebut dengan patogen. Ingat ya teman-teman, kalau patogen itu menyebabkan penyakit disebut dengan patogenisitas, sedangkan kalau mikroorganisme yang menyebabkan atau membuat kerusakan pada inangnya disebut dengan patogen. Jadi, mikroba ini disebut juga dengan mikroorganisme parasit. Selanjutnya kita akan memasuki sub materi yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis patogen. Nah, jenis-jenis patogen di sini ada 4 jenis. Nah, yang pertama yaitu tentang virus. Nah, salah satu jenis-jenis patogen yang ini yaitu pertama ada virus. Mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui virus itu apa, maka di sini saya akan menyinggung sedikit tentang virus tersebut. Sudah kita ketahui bahwa virus itu terdiri dari beberapa kode genetik, yaitu DNA atau RNA, yang mana kode genetik ini dilindungi oleh lapisan protein. Nah, jadi ketika terinfeksi, virus dapat menyerang sel inang di dalam tubuh, kemudian menggunakan komponen sel inang untuk mereplikasi dan menghasilkan banyak virus. Setelah itu, virus tadi akan menggandakan dirinya, maka akan terjadi virus-virus baru yang akan dilepaskan dan menginfeksi tubuh ke area yang sudah terinfeksi. Jadi, beberapa jenis virus yang masuk ke dalam tubuh adalah hanya bisa menyerang orang yang mempunyai daya tahan tubuh rendah. Nah, namun sebaliknya banyak juga virus yang dapat berlangsung menyerang dan menyebabkan infeksi di mana-mana. Bahkan beberapa virus juga berpotensi untuk mati untuk sementara waktu saja, kemudian akan menggandakan dirinya kembali. Ketika kondisi ini terjadi, penderita akan terlihat pulih dan infeksi itu kemudian kembali jatuh sakit. Baiklah, jenis-jenis patogen yang kedua yaitu ada bakteri. Nah, bakteri ini kan merupakan mikroorganisme yang terbuat dari sel tunggal dan jenisnya juga sangat beragam, memiliki bentuk yang berbeda-beda dan memiliki kemampuan untuk hidup di lingkungan apapun, termasuk di dalam tubuh manusia. Baiklah, jenis-jenis patogen yang ketiga ada jamur. Nah, jamur ini kan banyak sekali spesiesnya, namun ada beberapa jamur yang bisa menyebabkan penyakit. Nah,
Beberapa jenis jamur dapat ditemui di mana saja, termasuk di dalam ruangan, bahkan di luar ruangan sekalipun. Jamur yang dapat menyebabkan infeksi ketika mereka tumbuh ketika terlalu cepat. Sel yang terdapat pada jamur mengandung inti sel dan komponen lainnya yang dilindungi oleh membran dan dinding sel yang tebal. Jamur yang sudah masuk dan melakukan infeksi akan cenderung sulit diatasi. Hal ini dikarenakan ada banyak membran tebal yang melindungi inti jamur tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis patogen yang keempat ada parasit. Nah, parasit ini bisa diibaratkan seperti hewan kecil yang masuk dan bisa hidup di tubuh inangnya. Ada 3 jenis utama parasit, yaitu protozoa, helminthes, dan ektoparasit. Nah, pertama ada protozoa, yang mana protozoa ini merupakan organisme sel tunggal yang dapat hidup dan berkembang biak di tubuh. Helminthes merupakan organisme sel banyak yang dapat hidup di dalam atau luar tubuh dan umumnya itu dikenal sebagai cacing. Selanjutnya ada ektoparasit, yang mana organisme bersel banyak, contohnya seperti nyamuk dan kutu. Parasit ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan, penyakit menular, seksual, malaria, dan cacing tikus. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang virulensi mikroorganisme. Nah, mikroorganisme patogen memiliki faktor virulensi yang dapat meningkatkan patogenisitasnya dan memungkinkannya berkolonisasi atau menginvasi jaringan inang dan merusak fungsi normal tubuh. Jadi, virulensi ini umumnya menggambarkan kemampuan untuk menimbulkan penyakit. Nah, virulensi ini merupakan ukuran patogen organisme. Mikroorganisme patogen memperoleh akses memasuki tubuh inang tersebut. Selanjutnya ada jalan masuknya mikroba ke tubuh inang. Nah, mikroba patogen dapat memasuki tubuh inang itu melalui berbagai macam jalan seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan lain-lain. Kita langsung saja ke saluran pernapasan. Jadi, yang pertama, jalan masuk mikroorganisme ke tubuh inang. Yang pertama itu saluran pernapasan. Nah, di mana saluran pernapasan ini merupakan jalan termudah bagi mikroorganisme infeksius. Mikroorganisme ini masuk ketika terhirup melalui hidung atau mulut dalam bentuk partikel debu. Nah, penyakit ini muncul umumnya adalah pneumonia, campak, tuberkulosis, dan cacar air. Selanjutnya, jalan masuk mikroorganisme ke tubuh inang itu ada saluran pencernaan, yang mana mikroorganisme dapat memasuki saluran pencernaan melalui bahan makanan ataupun minuman. Mikroorganisme ini dapat menimbulkan penyakit demam, tifoid, hepatitis A, dan kolera. Jadi ketika sudah masuk ke dalam tubuh inang, maka patogen ini selanjutnya akan dikeluarkan melalui feses. Selanjutnya, jalan masuk mikroba ke tubuh inang itu yang ketiga ada kulit, yang merupakan mikroorganisme masuk ke tubuh melalui daerah terbuka pada kulit. Kulit yang tidak mengalami perlukaan tidak dapat dipenetrasi oleh mayoritas mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme memasuki tubuh melalui darah terbuka pada kulit, folikel rambut, maupun kantung kelenjar keringat. Mikroorganisme lain memasuki tubuh inang pada saat berada di jaringan bawah kulit atau melalui penetrasi atau perlukaan membran mukosa. Maka rute ini akan disebut sebagai rute parental. Baiklah, selanjutnya kita memasuki
pembahasan selanjutnya yaitu tentang pertahanan inang. Nah, di mana bakteri ini bisa membuat rusak sistem pertahanan inang yang dimulai dari permukaan kulit, saluran pencernaan, dan juga saluran respirasi seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Selanjutnya ada infeksi adalah invasi inang oleh mikroba yang memperbanyak dan berasosiasi dengan jaringan inangnya. Jadi, dengan kriteria tersebut, bakteri ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu agen penyebab penyakit, patogen oportunistik, dan juga non-patogen. Nah, agen penyebab penyakit yaitu bakteri patogen yang menyebabkan suatu penyakit seperti Salmonella sp. Nah, selanjutnya ada patogen oportunistik yaitu bakteri yang berkemampuan sebagai patogen ketika mekanisme pertahanan inang ini diperlemah. Contohnya saja seperti Escherichia coli yang menginfeksi saluran urin ketika sistem pertahanan inang dikompromikan atau diperlemah. Sedangkan non-patogen ini merupakan bakteri yang tidak pernah menjadi patogen. Ingat ya teman-teman, kalau non-patogen ini merupakan bakteri yang tak pernah menjadi patogen. Namun, bakteri non-patogen ini dapat menjadi patogen karena kemampuan adaptasi terhadap efek mematikan terapi modern seperti kemoterapi, imunoterapi, dan mekanisme resistensi. Contohnya saja seperti bakteri tanah yaitu Serratia marcescens yang semula non-patogen berubah menjadi patogen yang menyebabkan pneumonia, infeksi saluran urin, dan bakterimia pada inang. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang sistem pertahanan dalam tubuh inang. Nah, di mana sistem pertahanan dalam tubuh inang ini ada limfokin yang merupakan sitokin yang dihasilkan limfosit yang merupakan mediator yang kuat dalam respon inflamasi. Kemudian limfokin ini dapat sebagian diantaranya juga disekresi oleh makrofag akan meningkatkan permeabilitas vaskular dan koagulasi. Fungsi dari makrofag tersebut yaitu ditingkatkan oleh faktor aktivasi makrofag tersebut. Selanjutnya ada pertahanan spesifik yang dirangsang oleh antigen mikroba itu sendiri atau oleh antigen yang dipresentasikan makrofag. Jadi tahapan ini terdiri atas imunitas humoral dan imunitas seluler. Imunitas seluler ada imunitas seluler dan juga imunitas humoral. Nah, imunitas humoral ini diperankan oleh antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma sebagai hasil aktivasi antigen mikroba terhadap limfosit B. Akan menetralkan toksin yang dilepaskan mikroba sehingga tidak menjadi toksis lagi. Antibodi juga akan menetralkan mikroba sehingga tidak infeksius lagi. Antibodi juga bersifat sebagai opsonin sehingga memudahkan proses fagositosis mikroba. Selanjutnya imunitas seluler, yang mana imunitas seluler ini diperankan oleh limfosit T yang melalui limfokin yang dilepas oleh sel T akan meningkatkan produksi antibodi oleh sel plasma. Fungsi sel fagosit untuk memfagosit mikroba dan sel NK untuk melisis sel yang dihuni virus. Antibodi juga akan menetralkan mikroba sehingga tidak terinfeksius lagi. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya Suaida pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.